Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar ayah bunda? Semoga senantiasa diberikan kesehatan ya. Saya Sarah Kusuma Dewi di sini akan berbicara mengenai tahap kematangan saraf anak. Jadi anak dalam kehidupannya ini mengalami dua hal. Yang pertama adalah tumbuh dan yang kedua adalah berkembang. Tumbuh berkaitan dengan kuantitas, jadi anak akan bertambah tinggi, berat, dan volumenya. Sedangkan kalau berkembang ini berkaitan dengan fungsi. Jadi tingkat kemampuan anak itu sudah sampai sejauh mana. Dan perkembangan ini sebenarnya adalah ekspresi atau hasil dari kematangan saraf. Fungsi saraf ini bermacam-macam, tapi yang bisa kita evaluasi pada anak yang berkaitan dengan perkembangan adalah yang pertama fungsi saraf untuk motorik, kemudian sensorik, kemudian untuk emosi, sosial, dan intelektual. Itu yang bisa kita evaluasi pada anak. Otak anak sebenarnya masih 90% dari orang dewasa. Jadi ini kesempatan kita untuk bisa mengoptimalkan tingkat kematangan saraf atau perkembangan saraf itu sendiri. Nah, apa sih yang sebenarnya mempengaruhi dari perkembangan otak? Jadi yang pertama adalah genetik dan yang kedua adalah lingkungan. Genetik adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, dari orang tua ya, maksudnya genetik orang tua menurun ke anak. Dan yang kedua adalah lingkungan. Lingkungan ini bisa berupa fisiologis, secara fisiologis atau lingkungan dari luar. Lingkungan secara fisiologis ini maksudnya adalah misalnya nutrisi. Nutrisi juga berperan penting dalam perkembangan atau dalam kematangan otak. Jadi ini kita sebagai orang tua harapannya bisa menyiapkan nutrisi pada anak kita untuk mengoptimalkan kematangan otak. Dan yang kedua adalah bagaimana kondisi anak pada saat masih kecil ya, apakah pernah mengalami sakit, karena sakit itu juga akan mempengaruhi kematangan otak. Kemudian yang selanjutnya lingkungan dari luar, ini yang dimaksud adalah bagaimana anak berinteraksi dengan lingkungannya. Dalam hal ini yang paling dekat adalah orang tua. Nah, ini adalah peran kita untuk bagaimana bisa menstimulasi anak agar gen itu sebenarnya bisa terekspresikan dengan baik, dengan sempurna apabila stimulasinya juga optimal. Jadi jika gennya baik, kemudian stimulasinya itu optimal, maka hasilnya akan jauh lebih baik dibandingkan gennya sudah baik tapi ternyata stimulasinya nggak optimal. Nah, jadi mudah-mudahan kita semua sebagai orang tua diberikan kesabaran ya untuk bisa menstimulasi anak-anak kita. Nah, proses perkembangan otak itu jadi yang pertama yang berkembang terlebih dahulu adalah korteks primer. Dalam hal ini adalah motorik dan sensorik. Motorik daerah frontal dan kemudian sensorik ini parietal agak ke depan dan ini berdekatan. Jadi masih kalau kita melihat anak balita, bayi itu kan yang bisa kita lihat lebih dulu adalah perkembangan motoriknya, mulai anak bisa angkat kepala, tengkurap, berjalan dan seterusnya. Dan kemudian sensorik itu juga sudah sejak awal ya, mulai dari anak bisa melihat, kemudian mencium, merasakan, mendengar, dan meraba. Nah, untuk yang tahap yang selanjutnya adalah korteks asosiasi. Ini ada di daerah temporal dan parietal. Ini tujuannya untuk fungsi bahasa. Jadi anak bisa mengerti atau paham apa yang disampaikan oleh orang lain. Jadi secara verbal maupun nonverbal. Dan juga anak bisa berbicara, itu termasuk dalam kategori bahasa. Kemudian yang ketiga adalah korteks area asosiasi. Jadi ini adalah fungsi luhur. Ini akan mengintegrasikan dengan proses sensori motor primer dan memodulasi atensi dasar dan proses bahasa. Artinya semuanya itu terlibat. Sensori, jadi misalnya contohnya anak melihat sebuah pensil. Melihat ya, awalnya melihat dulu, dan itu perlu yang namanya otak itu mengolah agar anak mengerti, oh itu yang dilihatnya adalah pensil, dan kemudian bagaimana cara menggunakannya, bagaimana cara memegangnya, bagaimana cara menggoreskannya, itu yang membutuhkan kemudian motorik kasar dan halusnya. Dan kita sebagai orang tua harapannya bisa segera
memberikan pengalaman pada anak untuk jadi anak itu mengalami bagaimana caranya untuk bisa menulis seperti itu. Nah, selain korteks itu tadi, kalau kita misalnya melihat lebih kecil lagi, yaitu komponen yang penting adalah sinaps. Sel saraf atau neuron itu berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, antara sel saraf satu dengan sel saraf lainnya itu ada yang namanya sinaps. Semakin banyak sinapsnya itu bisa kita lihat anak itu juga akan semakin cerdas atau semakin mampu, semakin matang saraf itu. Jadi pada saat bayi sinapsnya masih sedikit, tapi pada saat usia 2 tahun ternyata yang terbentuk itu adalah 2 juta sinaps per detik. Sedangkan usia 3 tahun bisa mencapai 1000 triliun sinaps. Nah, ternyata sinaps ini setelah terbentuk itu ada yang bisa tetap bertahan, tapi ada juga yang menghilang. Nah, bagaimana caranya agar bisa tetap bertahan sinaps itu, yaitu karena digunakan berulang-ulang, karena difungsikan secara berulang-ulang sehingga dia tetap bertahan. Sementara jika tidak digunakan maka sinaps itu juga akan menghilang. Nah, ini oleh karena itu ya pada usia 3 tahun awal-awal ya sampai 3 tahun dan setelah usia 3 tahun pun penting untuk kita agar sinaps itu tetap terbentuk. Bahkan kita jika mensimulasi sejak awal akan terbentuk sinaps yang baru. Nah, itu harapannya kita bisa memberikan stimulasi itu tadi ya, agar sinaps itu masih tetap bertahan. Karena jika sudah semakin usia, pertumbuhan atau pembentukan sinaps itu juga semakin berkurang, dan usia-usia awal sampai usia 3 tahun itu yang sangat luar biasa terbentuknya sinaps itu tadi. Kemudian selain sinaps yang berperan penting adalah mielin, jadi pembungkus saraf. Mielin itu akan mempercepat hantaran saraf. Hingga usia 3 tahun mielin ini masih belum terbentuk sempurna, dan setelah sejak usia 6 tahun maka perkembangan mielin itu sudah sempurna. Dan di usia-usia ini pada saat sebelum sempurna ini harapannya kita bisa, yaitu tadi ya faktor penting ya yang dari lingkungan itu kita bisa optimalkan agar kematangan dari saraf yaitu sinaps yaitu mielin itu bisa lebih optimal gitu. Kemudian otak itu juga ada yang namanya plastisitas. Plastisitas itu artinya adalah merespon stimulasi berulang. Oleh karena itu kita jika menstimulasi juga tidak sekali tapi harus berulang-ulang agar itu tadi sinapsnya tetap terbentuk itu tadi, dan tergantung dengan area mana yang terlibat. Jadi kita bisa menstimulasi di area misalnya area matematika atau area bahasa. Jadi tergantung dengan area mana yang kita stimulasi. Dan semakin usia ternyata plastisitas itu semakin berkurang. Namun itu yang kemudian mendasari mengapa kita perlu long life learning, karena pada dasarnya otak itu memiliki daya plastisitas, dan pada saat usia anak-anak itu usia yang sangat luar biasa kemampuan plastisitasnya itu. Nah, tahap perkembangan anak itu kita bisa melihat sebenarnya ada 3 tahap ya. Dari nolnya tahap pertama 0 sampai 6 tahun, tahap kedua 6 sampai 12 tahun, kemudian tahap ketiga 12 sampai 18 tahun. Tapi kita berbicara pada yang tahap pertama yang usia 0 sampai 6 tahun. Dan ternyata di sini yang namanya otak itu kan juga learning ya, dia itu learning. Dan usia 0 sampai 3 tahun proses learningnya itu ternyata secara unconscious, jadi unconscious absorbent mind. Jadi otaknya itu menyerap sesuatu secara tidak sadar, tapi ternyata menyimpan sebuah memori. Oleh karena itu kita harus memberikan lingkungan yang baik agar dalam otaknya pun ada juga memori yang baik ya, dengan bahasa cinta dan semacamnya itu. Dan kemudian yang kedua, usia 3 tahun sampai 6 tahun itu conscious absorbent mind. Jadi ini secara disadari anak mulai dikenalkan aktivitas motorik, sensorik, bahasa, kemudian matematika, kultural, jadi misalnya seni, permainan seperti itu. Karena ketika semuanya itu bisa kita berikan, maka anak juga akan bisa merangsang intelijen ya, atau kemauan atau minat anak ini sebenarnya ada di mana. Nah, itu 3-6 tahun tuh secara disadari. Jadi ketika diberikan dia secara sadar mau belajar atau berminat untuk belajar. Nah, mudah-mudahan itu
take home message-nya, kita sebagai orang tua, karena anak ini masih proses dalam pematangan otak itu, kita harapannya sebagai orang tua bisa menstimulasi dan membentuk lingkungan yang optimal, yaitu nutrisinya, yaitu stimulasinya, agar bisa otak pun juga matang secara optimal. Mudah-mudahan itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan apa yang saya sampaikan apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.